Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk ke dalam materi sintesis asam nukleat. Sintesis asam nukleat ini bisa juga disebut dengan proses sintesis protein, atau juga bisa disebut dengan proses sintesis RNA. Mengapa demikian? Karena suatu gen menyediakan instruksi untuk membuat protein yang spesifik, tetapi gen tidak membangun protein secara langsung. Nah, disinilah RNA bekerja. Karena RNA itu merupakan jembatan antara DNA dan sintesis protein. Gitu. Jadi, sintesis protein atau sintesis asam nukleat atau sintesis RNA ini memiliki dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan translasi. Nah, kita masuk ke transkripsi. Tahap transkripsi ini dibagi ke dalam 3 proses. Intinya dalam tahap transkripsi ini adalah sintesis RNA di bawah arahan DNA. Kedua asam nukleat menggunakan bahasa yang sama dan informasi hanya ditranskripsi atau disalin dari satu molekul menjadi molekul lain, gitu loh. Nah, tahap transkripsi ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu yang kita sebut dengan inisiasi. Nah, ini tahap pertama, ini inisiasi. Jadi, inisiasi adalah proses yang dimulai dari promotor. Tahu promotor belum? Nah, kalau belum tahu, promotor itu definisinya daerah DNA yang merupakan tempat melekatnya RNA polimerase. Jadi di sini. Nah, di sini nih. Ini nih di sini. Nah, gini. Ini kan promotor. Nah, ketika enzim RNA polimerase terikat pada urutan spesifik dari basa atau tanda permulaan atau promotor tadi, pada permulaan gen sedang mengalami transkripsi. Nah, ini artinya transkripsi ini sudah dimulai. Jadi ketika RNA polimerase menempel pada promotor, maka proses transkripsi semuanya ini sudah akan dimulai gitu loh. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap elongasi atau tahap pemanjangan. Tahap pemanjangan ini simple. Ini cuman ketika RNA polimerase ini bergerak ke hilir. Hilir itu ke ke terminator. Jadi ada sebutan lagi. Kalau yang awal kan tadi disebut dengan promotor kan. Nah, yang di akhir ini disebut dengan terminator karena dia yang akan mengakhiri proses transkripsi. Tapi itu nanti ya di tahap terminasi. Nah, kita ke tahap elongasi dulu. Tahap elongasi ini cuman ketika kan DNA itu kayak gitu loh, kayak kita pas buka jaket. Nah, itu RNA polimerase itu kayak pentulan jaketnya. Nah, hal itu yang akan membuka untaian cetakan DNA. Kenapa dibuka? Karena ada yang harus dimasukin di sini loh. Di sini. Di sini AUG, AUC. Nah, ini yang kendali RNA itu di sini karena RNA itu satu-satunya yang mempunyai gugus basa urasil kan. Nah, disitulah yang yang nemplek gitu loh. kayak gini. Di sini. Kayak di sini kan. Itu gugus U-nya menempel pada A. Nah, jadi kayak pabrik gitu loh, menempel. Nah, oke, itu tadi tahap elongasi. Tahap transkripsi tahap terakhir yaitu tahap terminasi. Tahap terminasi itu adalah ketika proses transkripsi akan berhenti setelah sampai pada terminator. Jadi kalau udah sampai terminator, udah sampai sini, artinya semua proses transkripsi ini telah selesai gitu, teman-teman. Nah, lanjut ke tahap translasi. Ini mungkin agak membingungkan. Nanti kami akan menyediakan video
yang akan membantu kalian dalam memahami materi ini. Nah, tahap kedua yaitu tahap translasi. Translasi adalah proses pelekatan antara tRNA dengan asam amino dengan bantuan enzim aminoasilat RNA sintetase. Translasi ini terjadi dalam sitoplasma. Yang belum saya tambahkan, kalau translasi ini kan terjadi di sitoplasma. Nah, yang transkripsi tadi itu terjadi di nukleus gitu loh. Oke, kita masuk ke tahapnya sama kok, sama kayak transkripsi. Cuman ada inisiasi, elongasi, sama terminasi. Cuman yang translasi ini lebih kompleks aja gitu. Nah, masuk ke tahap inisiasi. Tahap inisiasi adalah tahap ketika ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus tadi, nukleus dari tahap transkripsi tadi, akan berikatan dengan ribosom unit terkecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Ini kan mRNA. Nah, ini menempel berikatan dengan ribosom unit terkecil kayak gini. Lalu, kodon inisiasi tadi, paham kan kodon inisiasi? Kodon inisiasi itu ketika ujung mRNA bergabung dengan ribosom unit kecil. Itu disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Nah, kodon AUG ini memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Nah, kemudian tRNA transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Nah, ini kan dia jadi melekat. Nah, ini berkat bantuan tRNA. Kenapa? Karena tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Jadi, tahap inisiasi itu tahap menempelnya AUG dan UAC ini yang akan memulai proses translasi gitu. Jadi, kalau AUG sama AUC udah nempel, terus mRNA udah nempel ke ribosom, artinya proses translasi itu udah akan dimulai gitu loh. Nah, kita lanjut ke tahap elongasi. Tahap elongasi ini terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu ketika RNA T membawa antikodon AAA dan asam amino fenilonin. Nah, ini yang ini dibawa ke metionin gitu. Terus yang fenionin ini melekat di samping metin itu tadi. Nah, setelah itu bentar. Asam amino pertama, metionin, segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Nah, ini ketika asam amino akan digabungkan dengan tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA, ribosomal RNA, terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida antar asam amino. Yang ke B ini, antikodon AAA berpasangan dengan kodon RNAM. RNAM-nya itu ini. Terus dia berpasangan kayak bersampingan gitu loh. Nah, yang ke tahap berikutnya adalah pembentukan ikatan peptida. Ikatan peptida itu adalah ikatan yang terbentuk ketika atom karbon pada gugus karboksil suatu molekul berbagi elektron dengan atom hidrogen pada gugus amina molekul lainnya. Kayak gini gitu. Lalu setelah itu
dilakukan pemanjangan rantai polipeptida dan ribosom siap menerima RNA T selanjutnya. Ini udah dipanjangin kan? Nah, ini dia pergi lalu siap untuk menerima output yang lain. Jadi kayak pabrik gitu. Yang lain keluar, yang satu masuk, kayak gitulah. Nah, kita masuk ke tahap terminasi. Terminasi itu tahap akhir ya. Tahap akhir yaitu ketika proses translasi berakhir, ketika salah satu codon stop mRNA, UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Jadi ini disebut dengan codon stop. Kalau dia ini sudah melekat, maka sudah masuk ke dalam tahap terminasi atau tahap paling akhir. Nah, kalau udah melekat, lalu polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Nah, ini dia akan melepas dua-duanya, melepas semuanya. Dari apa ini? Dia akan terlepas dari ribosom. Ribosom kan ini kan ya. Nah, ini polipeptidanya, terus proteinnya itu dia melepas sendiri-sendiri. Lanjut, kita kalau udah lepas semuanya, protein yang telah disintesis mengalami proses post translasi. Post translasi itu pasca translasi gitu loh. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Nah, begitu penjelasan transkripsi dan translasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Sebenarnya ada tambahan untuk proses pasca transkripsi yang akan dijelaskan oleh Mas Akib Maulana Wahid. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses pre-mRNA atau pasca transkripsi. Jadi setelah proses transkripsi yang dijelaskan oleh Mbak Arina tadi, ya, ada proses pre-mRNA. Kenapa ada proses pre-mRNA atau setelah transkripsi? Ya, karena pada sel eukariotik, ya, proses transkripsi ini terjadi pada nukleus. Nah, untuk proses menuju ke translasi itu berbeda tempat ya, yaitu pindah prosesnya di sitoplasma. Ya. Nah, untuk jeda antara proses transkripsi menuju ke ke translasi yang ada di sitoplasma, ya itu ada proses namanya pre-mRNA atau pematangan mRNA ya. Sehingga ketika mRNA matang ya, nanti pada proses translasi itu bisa disintesis ya menjadi protein. Ya. Nah, untuk untuk mekanisme pre-mRNA ini ya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu bahwa ini ada pre-mRNA ya, sebelum menjadi mRNA. Ya. Nah, di sini di pre-mRNA ini ada bagian ya, namanya exon dan intron. Nah, untuk exon ini ya, sangat berfungsi dalam proses sintesis protein. Nah, dalam pengkodean. Terus kalau intron ini tidak berfungsi. Ya. Makanya pada proses pre-mRNA ini, ya, sebelum menjadi mRNA ini, intron-intron ini dibuang terlebih dahulu. Nah, dan nanti akan menjadi gabungan dari exon-exon. Nah, sehingga menjadi mRNA yang berguna untuk proses translasi. Nah, untuk mekanismenya, yang pertama ada RNA splicing. Nah, pada RNA ini ya ada proses pemotongan dan penyambungan RNA. Nah, jadi
Nah, yang kuning ini tadi intron, yang merah ini ekstron. Nah, jadi yang kuning yang tidak berguna ini pada dibuang atau keluar. Terus yang merah ini yang ekstron ini bergabung. Nah, setelah itu ada proses capping. Capping ini adalah penambahan tudung cap pada ujung 5 RNA. Nah, di sini ada penambahan ada penambangan tudung mRNA pada ujung nomor 5 mRNA ini. Nah, selanjutnya ada poliadenilasi, yaitu penambahan gugus poli A pada ujung 3 mRNA ini. Nah, ketika sudah begini ya, ini dinamakan mature mRNA ya, atau mRNA yang sudah dewasa, yang sudah matang, yang sudah cocok untuk proses translasi ya. Jadi proses mRNA untuk proses translasi ya, yang akan disintesis protein ya. Itu akan bisa disintesis protein. Jadi bukan berarti setelah proses transkripsi itu menghasilkan RNA terus langsung ke proses translasi ya. Pada sel eukariotik, karena tempat transkripsi dan translasi itu berbeda. Di sini ada proses namanya pre-mRNA atau ya untuk pematangan mRNA untuk bisa disintesis pada proses translasi ya, sehingga menghasilkan protein. Nah, ini prosesnya. Sekian. Nah, setelah ini akan ada video ya teman-teman, silahkan ditonton sehingga kalian akan memahami proses ini dengan lebih baik karena dibantu dengan animasi 3D gitu ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid.
This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein.